Itu dari segi beasiswanya. Kalau dari peluang kerja seperti yang kita ketahui saat ini ya, di Jepang itu membuka peluang kerja yang sangat besar ya. Jadi mungkin dari siswa madrasah yang tidak melanjutkan belajarnya atau kuliah ya, mereka bisa bekerja di sana melalui program Tokutegino atau program G2G dan lain sebagainya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan Marwah Madrasah Ramadan Istimewa bersama saya Nasa dan rekan saya Meka. Oke pemirsa, pada obrolan kali ini kita sudah bersama salah satu guru bahasa Jepang dari Mansatu Banyuwangi. Pada obrolan kali ini juga kita akan membahas tentang bahasa Jepang di madrasah. Langsung saja mari kita sambut narasumber kita hari ini, Trini Suci Sensei. Ohayou gozaimasu Sensei. Ohayou gozaimasu. Genki desu ka? Hai, genki desu. Minasan, dou desu ka? Watashi wa genki desu yo. Oke, puasanya gimana sih Sensei hari ini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Pertama kali nggak sih ini diundang podcast? Ya, pertama kali. Chotto kincho shimasu ne. 大丈夫ですよ。私もちょっと緊張する。Oke, sekarang tuh saya mau tanya Sensei, kan Nihongo atau bahasa Jepang itu kan masih dianggap gak umum ya di madrasah atau mungkin di sekolah-sekolah lain itu juga gak ada. Lalu menurut Sensei sendiri, apa sih peluang besar yang bisa didapatkan siswa ketika mempelajari bahasa Jepang, apalagi di era global kayak gini sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Memang bahasa Jepang itu kan tidak semua di madrasah khususnya itu memang ada ya. Tapi sebenarnya peluangnya itu cukup besar di era global saat ini ya. Yang pertama untuk ini beasiswa ya, jalur beasiswa ini di Jepang itu banyak sekali pemberi beasiswa seperti beasiswa Max atau yang lainnya. Biasanya itu mereka mencari profil siswa yang berkarakter dan memiliki latar belakang budaya yang kuat itu. Nah, kelebihannya bagi siswa madrasah yang belajar bahasa Jepang ini ketika mereka atau ketika siswa madrasah itu apply beasiswa ini ya, mereka akan terlihat menonjol dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Jadi ya tim seleksi dari beasiswa itu akan melihat siswa madrasah sebagai individu yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan kemajuan teknologi. Itu dari segi beasiswanya. Kalau dari peluang kerja seperti yang kita ketahui saat ini ya, di Jepang itu membuka peluang kerja yang sangat besar ya. Jadi mungkin dari siswa madrasah yang tidak melanjutkan belajarnya atau kuliah ya, mereka bisa bekerja di sana melalui program Tokutegino atau program G2G dan lain sebagainya itu. Jujur ya Sensei, saya tuh bener-bener tertarik banget bukan kerja tapi lebih ke kuliah di Jepang Sensei. Itu mungkin bisa nggak ya saya kira-kira untuk mengapply beasiswa kuliah di sana? Bisa. Beasiswa Max ini memang terbuka sangat lebar ya. Itu jadi memang bisa, insya Allah bisa. Ya. Oke, Sensei sebagai guru bahasa Jepang nih, tantangan apa saja sih yang paling sering dihadapi saat mengajarkan bahasa Jepang di madrasah, baik dari sisi siswa maupun kurikulum? Adanya stigma gini bahwa bahasa Jepang itu sulit ya, karena adanya hurufnya itu macam-macam ya. Ada yang namanya kanji lah, hiragana lah, katakana lah, seperti itu, sehingga banyak siswa itu yang menyerah di tengah jalan ya. Yang namanya rezeki itu kan kita nggak pernah tahu ya kedepannya kita nanti itu seperti apa. Jadi ini berdasarkan pengalamannya Sensei ini banyak siswa Sensei itu yang curhat mereka setelah mereka lulus gitu, Sensei ya saya nyesal ya, kenapa dulu saya nggak serius belajar bahasa Jepang ya. Sekarang itu loh saya konsumen saya itu banyak orang Jepangnya, sehingga saya merasa kesulitan ketika berkomunikasi dengan mereka kayak gitu. Itu sih.
kalau dari segi kurikulum ya ini sepertinya adanya keterbatasan jam tayang ya. Maksudnya gini, kan nggak setiap kelas dapat mata pelajaran bahasa Jepang tuh. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya. Berdasarkan pengalaman pribadinya Sensei sebagai guru nih, momen atau cerita apa sih yang paling berkesan dalam proses mengenalkan bahasa Jepang kepada siswa madrasah? Momen yang paling berkesan, banyak sekali ya momen yang sangat berkesan. Cuman yang Sensei ingat itu gini ya, ketika siswa itu excited pertama kali dikenalkan dengan bahasa Jepang, wah mereka sangat excited gitu ya. Apalagi ketika pertama kali mereka belajar menulis huruf hiragana gitu ya, seperti itu pertama excited sekali gitu ya. Kemudian ya selain itu ada lagi. Nah gini, momennya sangat simple sih menurut Sensei. Cuman Sensei itu sangat senang gitu loh, sangat senang jika ada siswanya Sensei itu nyapa Sensei pakai salam yang sederhana. Misalnya Ohayo gozaimasu Sensei seperti minasang tadi, atau konnichiwa Sensei. Nah seperti itu Sensei sangat senang sekali. Nah keberhasilan seperti ini bisa menimbulkan kepercayaan diri dan motivasi bagi mereka gitu loh. Itu seperti itu. Karena kan kalau misalkan kayak saya gitu, saya kan belajar bahasa Jepang itu udah dari Shogakusekara, dari SD. So desu ka? So desu ya. Terus mungkin teman-teman yang lain itu kan pasti dulu nggak pernah mengenal bahasa Jepang, itu pasti ngerasa bingung gitu nggak sih Sensei? Mungkin ada yang kayak ini apa sih? Jadi mungkin gara-gara kebingungan itu mereka akhirnya menumbuhkan rasa nggak percaya diri untuk belajar. Ada nggak siswanya Sensei yang seperti itu? Ada juga sih yang seperti itu. Ya, jadi kan ada yang kalau mereka kan sudah belajarnya mulai Shogakusei ya. Nah, jadi bagi teman-temannya mereka yang baru belajar bahasa Jepang itu ya mereka merasa aduh sulit sekali sehingga males dan itu membuat mereka itu nggak pede untuk latihan ngobrol simple kayak gitu. Misalnya kayak salam saja kadang nggak pede gitu ya. Oke Sensei, apa harapan dan pesan Sensei ke depan agar bahasa Jepang di madrasah ini tidak hanya menjadi mata pelajaran, tetapi juga membuka wawasan global dan peluang masa depan bagi siswa? Harapan Sensei bahasa Jepang di madrasah ini tidak hanya sekedar untuk mengejar nilai rapot saja ya. Sensei punya harapan ya nanti di masa yang akan datang ya, di mana siswa madrasah ini mereka akan menjadi sosok santri global yang merupakan individu yang tetap memegang teguh akar spiritualnya, namun mampu bernegosiasi dengan dunia dalam bahasa yang mereka kuasai. Itu ya. Terus pesan saya bagi siswa madrasah khususnya, jadikan bahasa Jepang ini sebagai senjata tambahan kalian ya. Ingatlah bahwa bahasa adalah kunci untuk membuka pintu yang terkunci ya. Hai, arigatou gozaimashita Sensei. Mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini. Terima kasih ya udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita. Dan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin belajar bahasa Jepang dan bahasa yang lain, semoga bisa termotivasi dan terdorong dari apa yang disampaikan sama Trini Sensei tadi. Mata ne mite kurete arigatou gozaimashita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.